waktu orang belum apa-apa udah diminta hak. Itu susah. Jadi istilah haji hak rahung. Apapun alasan investasi harus masuk ke Aceh. Kalau 5 tahun ke depan nggak ada investasi gimana? Ini udah 20 tahun. Apakah kita harus tunggu 30 tahun lagi misalnya kita baru sadar? Itu gimana Pak Ali? Makanya Saya juga agak segi emosional bicara itu. Eits, subscribe dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ali? Kalau setakat ini mesti sehat. Setakat ini kan bahasa Malaysia. Bahasa saya kan lama di Malaysia dulu. Ya. Jadi pengaruh bahasa Melayu itu agak sedikit ada, dalam aksen hari-hari. Ya. Pak Ali, kami mengundang Pak Ali hari ini untuk berdiskusi dan juga mengungkapkan memori pengalaman kehidupan menyangkut dengan 20 tahun tsunami. Memang pada hari tsunami Pak Ali nggak ada di Aceh karena Pak Ali waktu itu studi ya. Studi. Karena satu dan lain hal. Oh, karena kondisi Aceh. Kondisi Aceh tinggal di Malaysia. Saya ke Malaysia tahun 2003. Hari berapa setelah tsunami, hari berapa sampai ke Aceh? Sehari kedua. Hari kedua, oke. Hari kedua. Pak Ali, berarti hari kedua setelah tsunami tiba di Aceh. Begitu sampai di Aceh, apa yang ada dalam pikiran dan juga kebatinan Pak Ali waktu itu? Saya pertama sampai ke Aceh kan pulang saya dengan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM). Kebetulan saya tinggal bersama ayah angkat saya di Malaysia, Datuk Sriwan Wahid bin Haji Hassan. TUDM itu diketahui oleh Sultan Pahang, almarhum Sultan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ahmad Shah Pahang saat itu. Yang terpikir saat itu apakah keluarga masih hidup semuanya. Sehingga waktu sampai di sini kita betul-betul blank, kosong. Tidak tahu kemana ini, apa yang terjadi. Saya pulang ke rumah, tidak ada orang di rumah. Akhirnya saya dapat info, keluarga sudah mengungsi ke Tanah Abang Selimum. Tempat keluarga. Setelah Tanah Abang Selimum, saya cari keluarga-keluarga lain. Saya cari keluarga lain, rupanya banyak keluarga juga yang meninggal. Abang saya meninggal saat itu. Kemudian keluarga sebelah istri yang di Kampung Bandi habis. Kalau abang saya itu tinggal di Kampung Cadik, jadi tidak ada. Maka yang kemudian terpikir saat itu, kemudian usaha udah habis ya kalau di sini. Udah saya lihat mobilnya udah masuk ke dalam got dalam kurung Aceh, sudah habis semua. Kemudian yang saya lihat mayat. Saya turut berusaha mencari mayat keluarga saat itu. Kemudian di tengah jalan, jadi yang saya pikir karena di Aceh blackout, listrik yang mati semua. Yang terpikir bagaimana kita membangun kontak keluar. Saya balik ke Banda Aceh, saya ke rumah, kebetulan rumah saya agak masih aman, ya. Limpuk, kena airnya hanya di luar aja, tidak sampai ke dalam, agak aman di Limpuk. Saya cari mesin listrik, saya hidupkan listrik. Genset. Hidup genset. Kemudian ada telepon fleksi. Fleksi saya ada fleksi 1. Telepon itu, dengan itu saya bangun komunikasi keluar dengan teman-teman di luar. Terkontaklah saya dengan UNDP, Pak Kristanto Sinandang. Dan bos UNDP, saya sudah lupa saya, orang Afghanistan. Kontak itu sehingga mereka datang ke Aceh. Dia telepon saya, Pak Ali, saya kan kenal dulunya kan rental mobil ya, kuat ya. Pak Ali, siapkan mobil. Siapkan mobil, tidak ada lagi. Saya jemput dengan truk, boleh. Saya jemput beliau di bandara Belang Bintang. Itu saya udah 1 minggu setelah selesai dengan keluarga. Tapi mayat masih ada di simpang mesra, mayat udah diletakkan semua di situ, dan mayat masih di bangunan-bangunan itu masih banyak, semua di UIN banyak kali mayat, di Fakultas Dakwah semua si Lambaru dikumpulkan mayat udah mulai bau. Kemudian saya bawalah teman-teman saya dari UNDP itu melihat suasana Aceh pada saat itu dan orang pengungsi yang hopeless, orang yang tidak ada semangat hidup lagi. Teman saya itu Pak
Sinandang bawa uang banyak saat itu kan. Pak Adli, dia mau bagi-bagi duit kepada orang-orang yang di pengungsian. Saya bilang jangan Pak Kris, jangan kita bagi duit, itu membuat orang malas. Tapi bagaimana membuat orang pengungsian itu kita buat gembira dia sambil bekerja. Pak Adli ada ide, ada, kita buat relawan. Kita buat relawan. Bagaimana konsepnya? Konsepnya sama dengan konsep TNI, tentara kita buat kan. Misalnya 25 orang, 1 orang koordinator. 10 koordinator, 1 orang komandan. Komandan dangki, jadi 250 orang. 210 koordinator, saya buat 1 yang lebih besar lagi. Sehingga dengan itu saya mulai, tapi kan orang tidak mendukung saat itu. Karena orang kan lagi hopeless, masyarakat yang orang kan baru musibah. Jadi tapi pasukan luar negeri datang ke sini dari Jerman, dari Amerika, dari Malaysia terus datang. Bangsa kontak kapal ke Malaysia, teman-teman di Malaysia, pejabat-pejabat sana itu, Pak Adli buat apa yang nak kita bantu? Saya cek lapangan, ada perlu pampers, ada perlu pembalut perempuan, semua. Jadi semua kebutuhan-kebutuhan itu dikirim dengan kapal-kapal perang sana. Tapi masyarakat kan masih tidak semangat karena orang kan udah hilang segala-galanya. Jadi akhirnya untuk membuat mereka gembira semangat ini, yang orang UN ini datang awal ingin membagi-bagi duit dan itu saya larang. Kita buat mereka itu berkelompok-kelompok ini, kita suruh bersih untuk bekerja. Dan itu yang kemudian dikenal dengan cash for work. Ya, dan itu kemudian konsep itu dikenal dengan cash for work. Dari mana ide Pak Ali itu? Ide spontan saja. Kemudian Pak Ali, setelah Pak Ali terlibat dalam beberapa program relawan pemberdayaan para pengungsi dengan cash for work yang kemudian hanya berjalan di beberapa bulan. Setelah itu kemudian apa lagi yang kemudian Pak Ali lakukan? Kemudian cash for work ini saya hanya inisiasi hanya 2 bulan. Saya tidak lama cash for work. Saya lihat kenapa? Karena setelah cash for work berjalan ini, sehingga pemeriksaan Banda Aceh, Calang, Melabu, hampir seluruh Aceh, hampir 12.000 lebih. Itu yang termasuk yang tim Pak Ali yang membersihkan rumah sakit Rumah sakit Zainal Abidin. Kita bekerja sama. Jenazah masih kita pemeriksaan rumah sakit Zainal Abidin, bekerja sama dengan tentera Jerman saat itu. Tentera kalau Kopassus Jerman. Rumah sakit namanya Jerman waktu itu. Jadi tentera Jerman minta kita itu membersihkan rumah sakit kerjasama dengan UNDP. Jadi tim saya di bawah namanya Relawan Panglima Laut Berduka, saat itu saya buat itu. Tapi saya hanya 2 bulan kerja 2 bulan. Setelah saya inisiasi program, sehingga mungkin ini pertama mungkin bagaimana korban dalam perspektif orang Barat bisa untuk aktif membantu sesama korban. Dan itu konsep itu kemudian sehingga saya diberi penghargaan di Washington DC karena konsep ini. Namanya Building Better World tahun 2006. Setelah itu 2 bulan saya stop karena saya lihat itu sudah mulai malas orang, dah orientasi duit, bukan orientasi lagi pertama, itu hanya lebih kepada humanis, orang dah terperangkap di pengungsian sampai ada kegiatan. Kemudian udah mulai ribut sampai mereka datang ke rumah saya. Akhirnya saya bilang kepada funding, kita stop aja program ini. Terkejut mereka, jangan Pak Adli, kita ini masih ini, enggak. Saya stop. Akhirnya bergeraklah beberapa lembaga lain setelah itu karena kita stop. Dan kemudian Pak Ali ke UNFAU juga. Itu setelahnya sudah damai. Setelah damai. Saya bermain di UNFAU setelah damai. Karena kebetulan ada teman saya di Roma, kepala UNFAU kan di Roma, nama Rolf Filman. Kemudian ada Pak John Kurien, konsultan internasional UNFAU, udah datang ke Aceh buat assessment. Apa programnya? Buat assessment bagaimana namanya fisheries management, bagaimana perikanan berkelanjutan di Aceh. Juga membuat program kerjasama dengan Jepang
menanam pohon aru. Di kawasan pesisir. Hampir suruh Aceh kita buat. Tapi ada juga orang kita yang nakal, diambil bibit tidak ditanam. Tapi yang bagus banyak. Kalau kita pergi misalnya ke Lok Nga sampai sekarang, sampai ke Calang, sampai ke Aceh Barat, yang bagus tumbuhnya. Yang sekarang, dan itu sudah menjadi semacam itu barrier bagi semacam apabila terjadi iya benar atau tsunami lagi atau air, sehingga itu akan banyak barrier dari sana, dan itu kita lebih kepada konsultan. Jadi saya ini menjadi advisor, namanya Fisheries National Fisheries Co-Management. Saya lama di UNFAO sampai dengan 2012 sampai UNFAO. Sejak tahun berapa? Tahun 2007. Sudah UNFAO sampai 2012. 5 tahun berapa teman-teman di sana. Dan di situ terlibat juga untuk berkunjung ke luar atau apa? Karena konsep ini kan kita kan makanya kemana-mana kita pergi yang kita jual ide kan. Jadi konsep bagaimana peran stakeholder, misalnya masyarakat, pemerintah, Panglima Laut, menjaga ekosistem laut. Jadi namanya perikanan berkelanjutan. Ya, jadi dan itu modelnya, satu model di Aceh, yang kedua di Kamboja saat itu. Model yang sama dikembangkan. Tapi sebelum tsunami, sebelum damai kita kan 15 Agustus 2005. Saya bulan Mei 2005 saya keliling Eropa. Dengan siapa? Difasilitasi oleh EEPE, European External Policy Advisor, saya dan Luki Jani dari ICW, Indonesian Corruption Watch, untuk memastikan bantuan Uni Eropa untuk tsunami di Aceh. Tapi saya beberapa bulan sebelum damai, kalau damai kita kan 15 Agustus 2005, saya juga difasilitasi oleh EEPE, European External Policy Advisor, untuk keliling Eropa mencari bantuan tsunami. Itu tahun 2005, 2006 baru ke Washington saya mencari bantuan tsunami. Tapi sampai kita bertemu Komisi Asia Tenggara Uni Eropa, Van den Berg, sekarang menteri di pemerintahan Belgia. Dia Van den Berg, kita bersama Luki Jani, kita ada 4 orang, saya, Luki Jani, kemudian ada Herman dari Sri Lanka, ada dari India, udah lupa saya namanya, kawan-kawan saya. Kemudian kami aktif. Agendanya apa? Agendanya memastikan Uni Eropa ini memastikan bantuan yang akan mereka berikan ke negara-negara korban tsunami ini betul-betul sampai kepada masyarakat. Kemudian saat itu saya ngomong kepada Van den Berg di Parlemen Eropa, kita supaya bantuan itu dikaitkan dengan perdamaian, supaya boleh bantuan diberikan ke Aceh, ke Indonesia saat itu dia akan beri bantuan 500 juta euro. Kemudian dikelola oleh BR sebagian. Itu harus dikaitkan dengan perdamaian. Pastikan Aceh itu damai. Dia bilang, Pak Adli, be sure Aceh will be peace soon. Itu padahal belum damai. Belum damai sampai Mai kan, soon. Tapi saya lihat tak, kira-kira saya 2 minggu di Brussels, saya ditelepon oleh Departemen Luar Negeri Swedia. Siapa? Lefty dari SRSA, Swedish Rescue Swedish Rescue Special Agency, ya kan, di bawah Departemen Luar Negeri. Pak Adli, ini damai akan jadi. Padahal belum damai, di Jakarta masih tarik menarik, ya kan, masih itu supaya dia disiapkan sebagai infrastruktur di lapangan. Kalau terjadi damai itu kita udah siap dengan infrastruktur semua, termasuk kendaraan, semua itu disuruh siapkan, dan itu saya lakukan. Sehingga waktu damai itu kan tidak lama, langsung jalan. Misal kendaraan, siapa yang gunakan, kendaraan ini siapa yang gunakan. Saya disuruh siapkan, masa saya itu 80 unit kendaraan, 85 semua.
Ford Everest 20, double cabin 35, Innova 30. Padahal saya tidak ada apa-apa, tidak ada duit, tidak ada apapun, tidak ada. Tapi betul-betul mereka trusted. Maka hidup ini yang penting tuh trusted, dipercaya. Setelah damai ini, saya terus berkecimpung di sebenarnya sebelumnya juga sebenarnya kita ini hari besok kan cuti melaut 26 26 Desember. Sebenarnya itu konsep Dr. Sulaiman itu yang sekarang ketua program studi ilmu hukum Universitas Syah Kuala. Di situ ada tim think tanknya di lembaga waktu saya masih sekjen Parlimen Maluku dulunya. Tim think tank saya itu Dr. Sulaiman dan Mutakin Mansur. Saat itu beliau belum jadi dosen. Beliau lah yang banyak memberikan ide-ide. Apa pikirannya kemudian tanggal 26 Desember itu harus libur melaut? Apa alasannya? Itu alasannya supaya apa? Jadi menjadi common memory. Jadi memori bersama. Jadi orang tidak lupa terhadap peristiwa 26 Desember ini. Jadi kan dijadikan itu hari adat. Yang biasanya hari adat itu pantang melaut itu kan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kenduri laut kan. Ini saya tambah lagi tanggal 26 Desember. Sebenarnya ide daripada Dr. Sulaiman Tipa dan Dr. Teguh Mutakin Mansur. Jadi mereka berdua ini yang mengonsep, ada buku itu kekayaan. Kearifan adalah kekayaan kami. Jadi itu yang mereka konsep. Saya kan hanya sebagai corong saja sehingga kita endorse. Dan rupanya itu berlaku sampai hari ini. Jadi tadi pagi saya pergi ke laut, saya pergi ke tempat penangkapan ikan, katanya tidak ada ikan beli besok karena masyarakat itu kan libur melaut. Rupanya itu masih terus berlaku. Itu yang kita lakukan. Terus kemudian Pak Ali, ini kan sudah 20 tahun tsunami. Dan tentu ada banyak memori dari segi infrastruktur kita sudah sangat luar biasa atas dukungan NGO internasional, kemudian eksistensi BRI juga. Pada masa itu Pak Ali sempat bergabung dengan BRI? Enggak, saya pernah diajak oleh Pak Kuntoro. Sempat bertemu dengan Pak Kuntoro, saya pernah diajak bahkan datang ke tempat saya, kantor saya itu masih di Parlimen Laut, diajak gabung dengan BR, tapi saya pada saat itu minta maaf Pak, saya biar di luar aja, jadi terus bisa kita menjadi partner dengan Pak Kun. Tapi baru kemudian saya diajak gabung karena langsung dari UNFLO, karena kebetulan ada jaringan-jaringan yang itu jaringan-jaringan lama, bahkan sekarang kepala UNFLO Indonesia hari ini itu pernah di Aceh. Pernah jadi bos saya. Kemudian dari Aceh, kemudian beliau kemana-mana, sekarang menjadi kepala UNFLO untuk Indonesia dan Timur Leste. Kepala FAO sekarang Pak Rajendra. Untuk Indonesia hari ini, United Nations Food Agriculture Organization, Indonesia dan Timur Leste itulah teman akrab kami dulunya. Dan sampai di Aceh, dia orang Nepal. Dan sampai sekarang kita masih bekerja sama dengan beliau, membantu beliau, kadang-kadang diminta termasuk kita masuk ke Papua, program kita pangan lokal di Papua itu dengan Pak Rajendra hari ini. Kemudian Pak Ali setelah damai kan Pak Ali diundang ke Amerika untuk menerima penghargaan. Dalam rangka apa? Oh ya, hampir lupa saya. Itu saya ke Amerika itu diundang karena peran-peran yang saya lakukan waktu awal tsunami, bisa membangkitkan masyarakat sebagai korban, bisa menjadi bisa semangat, ya kan, dengan program cash forward yang tadi, sebenarnya program relawan saya buatkan, ambil mayat macam-macam itu, sehingga saya diberi penghargaan bersama Senator George J. Mitchell. Kalau George J. Mitchell dianggap pemerakarsa perdamaian di Irlandia Utara, kalau saya ini karena bisa awal tsunami ini, sehingga diundang menerima penghargaan Building a Better World di Washington DC. Mitchell ini teman baik daripada Ahtisaari. Makanya orang Amerika. Orang Amerika, ya, orang Partai Demokrat.
Teman baik Adisari, sehingga dia senator Amerika. Sehingga kemudian saya juga setelah damai, mungkin atas inisiatif Adisari, diminta datang untuk meyakinkan seluruh elemen Aceh di seluruh dunia untuk kita bangun all inclusive dialogue. Walaupun itu gagal, supaya Aceh itu tetap. Itu 2006. 2008 saya. 2008 saya keliling lagi Eropa. Mulai dari seluruh, mulai dari Jakarta, Medan, Malaysia semuanya, atas inisiasi teman-teman Mitchell Adisari untuk meyakinkan semua elemen Aceh supaya kita semua mendukung perdamaian di Aceh, supaya Aceh tidak lagi kembali ke konflik. Bagilah kita bersatu melihat Aceh masa depan. Istilahnya preserve the past, building the future. Kita bangun Aceh masa depan yang lebih bagus. Tapi usaha itu saya gagal. Kenapa gagal? Karena sebenarnya orang-orang ini sudah mau berdialog, bahkan disepakati saat itu dilakukan di Langkawi, Malaysia, tapi ada beberapa kelompok yang tidak setuju. Apa yang harus kita belajar dari 20 tahun tsunami hari ini, Pak Ali? Yang kita belajar dari 20 tahun tsunami, yang saya lihat kan ini kan banyak generasi Z, generasi baru yang lahir yang tidak tahu tsunami. Ya kan? Sepertiga sekarang kelahiran 2005. Sekarang ya? 2005 20 20 tahun. 2005 ya. 2005 20 tahun, udah 20 tahun sekarang, mulai udah 19 tahun jadi mahasiswa kan. Yang kita lihat itu dengan adanya tsunami Aceh itu terbuka. Jadi itu yang positif ya. Dulu itu Aceh itu tertutup. Saya pernah kawan saya mau masuk ke Aceh susah kali. Bahkan Aceh itu tidak bisa orang asing masuk ke Aceh. Pernah kawan saya dulu dari Malaysia, seorang adik keluarga Sultan Pahang, Datuk Seri Tengku Wan Wahid bin Wan Haji Hassan. Saya ganti nama bisa masuk ke Aceh. Pak Effendi, seolah dia dari Medan, main bisa masuk ke Aceh, begitu susah masuk. Tapi dengan adanya ini ada keterbukaan, Aceh itu terbuka, akses ke worldwide itu bagus, udah mulai terbuka Aceh ini. Tapi kemudian Pak Ali, Aceh pasca tsunami ekonomi kan bertumbuh. Ya. Ada BRR, kemudian dana usus juga sedang naik-naiknya. Tapi sekarang 3 tahun 4 tahun belakangan kan Aceh termiskin di Sumatera. Kualitas pendidikan kita juga lumayan rendah. Dan hal lain lah yang nggak bisa kita sebutkan. Apa yang harus kita perbaiki sekarang, Pak Ali? Sebenarnya Aceh ini kan namanya kan dulu muncul kayak ekonomi balon. Jadi harus yang dilakukan termasuk pemimpin yang akan datang ini, yang sudah terpilih ini adalah membangkitkan kembali modal masuk ke Aceh. Karena tidak mungkin Aceh itu bisa bangkit dengan APBD. APBD kita kecil sekali itu, 13 triliun itu kecil, tidak besar gitu. Itu belum potong untuk gaji pegawai. Gaji pegawai kan, walaupun kemarin dia ngomong bahwa berapa 41 triliun apa dia yang datang itu kan dana instansi vertikal semua, tapi yang APBD murni kita kan hanya 13 triliun. Jadi kalau kita itu kan uang recehan itu sebenarnya. Jadi kalau kita semua menjadi termakan dengan uang recehan, itu Aceh tidak akan berkembang. Makanya saya kira Aceh ini co-pilot dengan terlalu banyak. Kan? Co-pilot. Jadi kan sekarang pemimpin kita udah alhamdulillah, marilah kita sama-sama. Mualim pilot. Pilotnya kan ada Deva. Kan ya ini kan pendampingnya kan terlalu banyak sekarang ini. Jadi Aceh ini harus ya udah tambang Aceh. Ya kan? Jangan mungkin bangun Aceh dengan APBD. Tak mungkin. Itu mimpi Aceh bisa dibangun dengan APBD. APBD itu kan hanya dana pertemanan itu. Dana kecil kan, dana pertemanan kecil dananya. Tapi bisa bangkit itu seperti di Medan, Sumatera Utara. Dia itu orang tidak tahu ada dana APBD Sumatera Utara, anggaran pendapatan belanja dan orang lebih banyak lihat di sana ada industri, walau itu muncul bisnis. Cuma ini saya pengalaman pribadi, saya ada usaha sedikit misalnya di Aceh, ya kan, sampai hari ini saya ada usaha. Waktu kita gali itu udah diminta hak nanggro. Di WA saya, tengah malam saya lihat, saya kan enggak
tidak terlibat langsung dalam usaha sekarang. Tapi kan saya ikut laporan, ya kan? Dilihat di situ, aduh bayar 300.000 hak nanggro, kalau enggak bisa tanam tiang. Itu kalau mudah itu kecil aja, susah untuk bagaimana orang mau investasi begitu yang keadaan besar. Yang kecil aja yang hal seperti ini tidak bisa kita amankan. Jadi istilahnya Aceh itu aman tapi tidak nyaman. Dan itu harus bisa diselesaikan oleh mualim. Jadi walaupun kita pergi kemana-mana, datang ke Jakarta, datang ke Bangkok, datang Kuala Lumpur untuk mendatangkan investor. Tapi sampai di sini, waktu orang belum apa-apa udah diminta hak. Itu susah. Jadi istilah hak rahung. Hak rahung yo dah lula dah Aceh. Jadi itu harus bisa. Kalau enggak mungkin orang datang ke sini. Enggak mungkin. Jadi saya termasuk minggu lalu duduk dengan ketua tim Jakarta Pak Muslim Armas. Kemudian dengan orang tua beliau akrab dengan saya Pak Abdurrahman Mas, pengusaha juga, pengusaha kita dulunya di Medan, anaknya juga pengusaha. Tapi katanya Pak, bagaimana caranya supaya kita ini rame pulang ke Aceh. Tapi kalau nyaman tidak bisa kita bangun susah. Saya pribadi saya ikut laporan-laporan usaha saya yang di lapangan itu di Luk Semawe, Aceh Utara. Terpaksa dibayar jam-jam, kalau enggak ditanam bayar ini, enggak bisa tanam, enggak bisa kerja. Enggak banyak diminta 100-200 ribu. Itu harus bisa diselesaikan. Tapi udah 20 tahun damai juga masih ada juga. Itulah mas saya. Jadi ini udah 20 tahun. Jadi kalau Tsunami dari 20 damai juga sudah mau. udah 20 tahun. Jadi Aceh ini istilahnya sampai kapan kita selesai, sampai kiamat ini kalau gini kan. Kalau enggak pernah selesai, kita sibuk dengan simbol-simbol. Ya kan? Sekarang kan sibuk dengan simbol sekarang. Ada muncul lagi wali negro, muncul lagi wali agama sekarang ini. Kalau wali negro kita aman, enggak masalah, itu bagian konsensus politik. Ya kan? Konsensus politik di Aceh. Tapi jangan lagi tambah lagi lembaga baru lagi sekarang, yang kemarin itu wali agama misalnya kan. Saya lihat ini kan ini tambah. Jadi orang melihat ke Aceh ini terlalu banyak simbol. Jadi kerja-kerja simbol, lupakanlah kerja-kerja simbol. Kita kerja aksi sekarang. Jadi kerja aksi, datangkan investasi ke Aceh, amankan masyarakat. Jadi tsunami, karena kalau waktu awal tsunami kita dimungkinkan banyak dana fresh dari luar negeri funding masuk ke sini. Aceh memang jadi perhatian karena tsunami, karena selesai damai. Sekarang Aceh bukan jadi perhatian publik. Jadi itu perlu kita ini kesadaran dari semua elemen. Karena kan nggak mungkin Pak Li, damai sudah umur 20 tahun. Tsunami udah pastilah 20 tahun Desember ini. Artinya kita mau minta alasan apa lagi? Supaya pusat atau orang luar itu harus membantu cash kepada kita. Kan nggak ada alasan lagi kan, maksudnya nggak rasional lagi. Karena kita kan banyak kali persoalan sosial dan seharusnya itu sudah selesai 10 tahun. Pasca damai atau 10 tahun atau 15 tahun lah pasca tsunami misalnya. Ini udah 20 tahun. Apakah kita harus tunggu 30 tahun lagi misalnya kita baru sadar? Itu gimana Pak Ali? Makanya saya juga agak segi emosional bicara itu. Yo, aja itu. Maka hana tidak mungkin lagi kita menjual lungkerimung lah. Nyolong Enggak momentumnya lagi gitu. Udah selesai. Jadi momentum sekarang bagi anak muda yang lahir tahun 2005 adalah pertama mereka apa yang bisa mereka lakukan. Ya kan? Baik-baik aja. Baik-baik. Jangan sok-sok kali. Sehingga peluang saya lihat kan orang WA telepon kita tiap hari minta kerja. Ya kan? Jadi tidak ada peluang di Aceh. Jadi misal kerja APBD, APBA saja yang 13 triliun itu yang dapatkan tidak merata juga. Jadi kalau ini terjadi susah. Makanya investasi harus masuk. Apapun alasan investasi harus masuk ke Aceh. Kalau 5 tahun ke depan nggak ada investasi gimana? Sama dengan Aceh. Jalan di tempat, bukan jalan. Jadi Aceh itu musuh lah mangsa. Jadi kita yang akan putar-putar laumang untuk syekh namanya kan. Jadi kita kan kamu putar-putar laumang untuk syekh aja. Jadi inti investasi.
Jadi harus masuk, uang harus masuk ke sini. Uang harus masuk, investor harus masuk. Jadi apa, sehingga apa, misal Luk Semawe harus dihidupkan, kek itu harus dihidupkan Luk Semawe balik. Jadi sehingga kan dulunya walaupun Aceh tidak dapat apa-apa, tapi udah mekak pisang kan udip di Luk Semawe. Ini kan hana tak pernah leh. Kan Saya baru pulang kemarin. sampai di kota mati, kota hantu. Kita agak bagus sekarang Luk melabur. Semawe sekarang kota PNS. Kota sama di mana Aceh. Senin dengan sampai Jumat banyak orang. Sabtu Minggu kosong. Kita yang agak untung sedikit, kita melabur hidup karena pertama di sana ada sawit, kemudian ada industri batubara MIFA, ada PLTU, ada 2, ya kan, PLTU 1, 2, 3, 4 ada PLTU di sana. Kemudian ada beberapa investasi masuk. Itu walaupun investasinya seperti batubara itu bukan investasi. Kalau tidak kita ambil sekarang, ke depan tidak laku lagi juga batubara karena sekarang dengan green energy, dengan energi hijau, batubara dianggap itu kan banyak merusak kan. Makanya kebetulan lagi laku sekarang, maka melabur hidup jadi kota hidup sekarang. Jadi nanti batubara itu nggak ada nilainya lagi. Multiplier effect itu ada di Melabu. Hidup dah, ekonomi hidup sekarang di Melabu. Tapi diuntungkan seperti Melabu itu hidup juga sawit di sana, yaitu dari Nagan Raya itu agak diuntung besar di sawit di daerah Melabu. Itu contoh-contoh investasi yang muncul, ya kan? Sama seperti di daerah lain Indonesia, misalnya misalnya Lampung, misalnya dia hidup dengan industri sawitnya. Jadi ada ekonomi yang berkembang yang tidak tergantung amat terhadap APBD daripada pemerintah setempat. Oke, makasih Pak Le, kehadirannya di Sego TV ini didukung oleh Wonder Publishing. Pamplian coba lihat di belakangnya. Mana itu? Hari ini ganti momentum tsunami aja. Insya Allah nanti akan kembali dengan background semula. Terima kasih kehadirannya Pak Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe,